Assalamualaikum. Ah, ya ampun capek banget. Loh, kok kamu belum tidur? Kamu ngapain di sini? Hei, sayang, kamu ngapain ketiduran di sofa? Ya ampun, ini udah malam. Ngapain? Sini, sini, bangun sedikit. Pelan, pelan, pelan. Sini, sini. Sini, ya. Bentar. Iya, kamu tiduran di pundak aku. Gitu. Hmm. Ya ampun, istriku ini kenapa? Kenapa nggak tidur duluan? Mas kan udah bilang, Mas pulangnya agak malam. Kamu tidur lebih cepet aja, kamu tidur duluan aja. Mas nggak usah ditungguin, nggak usah dibikin makan juga. Hmm? Kenapa? Nggak bisa tidur? Kenapa nggak bisa tidur? Kenapa? Ada apa? Ada masalah apa sayang? Perutnya nggak nyaman? Pinggang sakit lagi atau gimana? Gerak terus ya? Si adik gerak terus ya? Oh bukan. Terus kenapa? Masa karena nggak ada aku di samping kamu, terus perutnya jadi nggak nyaman gitu sih? Hah? Oh iya, apa ya Des? Oh ya ampun, iya iya iya, iya. Aku enggak, aku nggak bilang kamu bohong. Iya, iya iya. Apa yang kamu rasain itu valid kok ya, ya. Mas ngerti. Oke. Sekarang coba ceritain gimana, gimana? Mhm. Oh gitu. Jadi karena Mas belum pulang, hmm, anak kita Ade ini khawatir sama ayahnya. Jadi ibunya ditendang-tendangin, digerak-gerakin terus tadi di dalam itu. Ya ampun. Ini jagoan kita, princess kita. Hah? Ini aku kan udah bilang, kenapa sih kita nggak USG aja untuk ngelihat apa namanya kelaminnya. Kan aku jadi bingung manggilnya apa sekarang. Oke, kamu pengen surprise. Oke. Hmm, anaknya ayah nggak bisa diam, gangguin mama. Hah? Mamanya capek, udah ngangkat-ngangkat kamu, udah bawa-bawa kamu kemana-mana, ngelus-ngelus kamu, pakein minyak, dinyanyiin, dibacain doa. Kok masih gelisah aja sih sayang? Coba bilang ke ayah, kamu kenapa? Nanti ayah coba bikin kamu lebih nyaman lagi, mama lebih nyaman lagi, kita lebih nyaman lagi. Coba cerita. Gerak sayang, gerak. Ya ampun, kayaknya anak kita kangen sama ayahnya. Aku yakin kalau dia udah gede nanti, ya, dia akan lebih dekat sama aku. Oh iya dong, sekarang aja aku giniin gerakan. Oh iya, iya baby, iya sayang. Mhm, mhm. Sama mama juga harus dekat, harus akrab. Biar bisa cerita apapun yang dia mau ceritakan bisa menjadi apa namanya support system yang sangat-sangat baik. Tapi ayah juga nggak mau kalah. Kamu kalau pilih ayah juga nggak apa-apa kok. Ih jangan dicubit dong. Hah? Mas baru pulang sama kamu baru pulang kok dicubitin? Hmm? Anak kamu kangen, anak kita kangen. Masa mamanya nggak kangen? Nggak kangen sama ayah? Nggak kangen sama mas?
Oh baby, walaupun kamu kangen sayang, kamu gak perlu sampai nungguin Mas kayak gini ya. First of all, aku minta maaf ya, pulangnya lebih malam dari yang aku kira. Kayak kerjaannya sedikit molor, ada yang harus diberesin sebelum pulang. Aku udah pengen cepet-cepet ke rumah sebenarnya, apalagi sekarang kamu udah kayak gini. Udah berat banget perutnya. Aku kalau terlalu lama di luar malah kepikiran gitu loh, kamu lagi apa? Udah makan atau belum? Bisa bangun sendiri apa enggak? Kadang aku mau ibu ada di sini. Cuman kan kamu bilang kasihan ibu kalau harus pulang pergi. Kalau harus nginep kasihan ayah. Ya udah oke. Aku suruh kamu nginep di sana kamu nggak mau. Karena katanya kasihan aku juga, aku yang sendirian di sini. Padahal kan aku juga bisa di sana. Ya nggak apa-apa sayang. Nggak ada salahnya untuk tinggal di rumah mertua dulu. Apalagi kalau kondisinya seperti ini. Tinggal di sana untuk 6 bulan nggak ada masalah. Aku kan kerja. Aku udah punya rumah. Aku kesana kan alasannya bukan karena aku nggak punya rumah atau aku terpaksa atau kayak gimana. Tapi kan alasannya ya karena aku lebih mementingkan kesehatan kamu. Ya kan? Iya oke oke. Iya sayang. Iya. Aku ngerti. Mas ngerti. Aku nggak mau maksa-maksa kamu. Ya. Sekarang juga aku nggak mau bikin kamu terlalu berpikiran yang macem-macem ya. Aku nggak mau bikin kamu terlalu stres. Aku nggak mau bikin kamu ya pokoknya terlalu terbebani, baik itu fisik, baik itu mental, apapun itu. Ya, kamu ngerti aku kan? Iya, itu kayak waktu itu tuh. Iya kan? Waktu kita kontrol terakhir kali. Dari rumah kamu udah ribut sendiri. Mas bukunya udah dibawa, mas hasil pemeriksaan sebelumnya mana, mas jangan lupa tanya dokter ini, mas jangan lupa tanya itu. Sayang, kamu percaya kan sama aku? Iya. Di saat itu juga aku harus tenangin kamu. Baby, I got this. Semuanya udah ada di sini. Semuanya udah aku masukin. Semuanya udah aku pikirin. Dan waktu kita lihat USG minggu lalu, aku juga masih ingat kamu langsung fokus banget ke monitor. Kayaknya kamu bahkan lupa aku duduk di sebelah kamu. Aku lihat layar, lihat kamu. Lihat layar, lihat kamu. Aku tahu banyak banget kekhawatiran yang ada di kamu. Sekarang juga bikin kamu gak bisa tidur. Mungkin kamu ngerasa kayak, ya kamu mau aku sebagai suami kamu ada untuk menjadi ya support system yang benar-benar baik, yang selalu ada siaga setiap saat untuk kamu. Iya kan? Iya. Dan anak kita tahu itu. Dia ngerti mamanya gelisah. Mamanya gelisah pengen ketemu ayahnya. Dan disinilah kita sekarang. Kamu ketiduran di sofa padahal kamu harusnya udah tidur. Gak apa-apa. Kamu gak usah minta maaf. Tapi aku gak mau ini keulang lagi. At least. Kalau emang kamu mau ngelakuin ini, kamu harus telepon aku. No. Gak ada kerjaan yang lebih penting dibandingkan istri aku, dibandingkan anak aku. Mas akan angkat. Minimal Mas akan reject dan Mas akan bilang, sayang, chat aja, aku pasti baca langsung. Kalau emang itu bener lagi sibuk. Ya. Sedangkan kalau emang lagi kerja biasa ya, aku tinggal, kalaupun misalkan aku lagi ngobrol sama atasan aku, sama kolega aku, mereka semua tahu aku punya istri yang sedang mengandung. Jadi saat kamu nelpon, aku tinggal bilang, istri saya angkat dulu sebentar ya. Diangkat, kamu tinggal bilang, sayang, aku pengen kamu ada di sini. Aku kangen. Aku mau kamu ada di samping aku.
Aku mau kamu elus-elus perut aku. Aku mau kamu elus-elus kepala aku. Aku mau pengen dibikin sayang-sayangan sama kamu. Aku pengen dibikin nyaman sama kamu. Kamu bilang kayak gitu, ya. Aku akan lakuin apapun sebisa aku untuk aku pulang lebih cepat. Ngerti? Iya. Of course sayang. Aku sayang banget sama kamu. I love you so, so, so much. Yeah. I love you so much. Hmm. Hmm. Kamu adalah harta karun aku. Rumah ini adalah surga aku. Aku akan jaga semua ini sepenuhnya dengan tenaga aku sampai titik darah penghabisan aku. Aku nggak mau melewatkan poin-poin penting dalam hidup kita. Aku nggak mau karena kesibukan aku melewatkan masa-masa indah kita. Ya. Jadi kalau kamu ada sesuatu kamu bilang, oke? Okay? Of course, baby, of course. Aku lakuin ini semua untuk kamu. Aku kerja untuk kamu, ya kan? Aku menikahi kamu ya karena aku ingin bahagia sama kamu. Kita punya anak karena kita ingin bahagia bersama, mempunyai keluarga kecil. Karena kita melakukannya antara kita berdua, kamu dan aku. Ya kan? Semua ini untuk kamu, sayang. Aku cinta dan sayang banget sama kamu. Ya udah kelamaan kita ngobrolnya. Ya. Lebih baik kamu masuk ke kamar dulu. Aku anterin sampai kamu bisa tiduran di kasur. Aku mau mandi dulu, ya. Badan aku bau. Biar nanti tidurnya kamu bisa nyiumin aku, bisa peluk sama aku, dengan keadaan wangi. I love you, sayang. I love you so much. Yaudah, ayo. Ya ke kamar. Pelan-pelan, jangan langsung berdiri. Pegang aku. 1, 2. Nah, pusing nggak? Enggak pusing. Oke, kita jalan pelan-pelan ya, bentar. Pelan-pelan aja, jangan usah diburu-buru. Nah, sampai. Duduk dulu di pinggir, pelan. Iya, oke duduk dulu ya, aku rapiin bantalnya dulu. Oke, yang panjang di sini, yang kecil di belakang. Oke. Ya, udah. Biar aku angkat kakinya ya. Sayang. Pelan-pelan. Iya, geser. Nah, ya kamu geser sendiri bisa? Bisa. Nyaman nggak? Nyaman? Oke. Yaudah. Kamu di sini baik-baik, tunggu mas mandi dulu. Habis itu kita istirahat. Mungkin aku bakal pijitin kamu di tempat manapun yang kamu mau. Kaki, tangan, perutnya aku lulus-lulus apapun itu kamu tinggal bilang. Yang penting, kamu harus dalam posisi mata tertutup dan tidur. Oke? Oke. I love you, sayang. I love you.